Pastinya memilih atau menyaring media-media mana yang bisa kita percaya ya. Sekarang banyak banget media tuh. Sekarang tuh mulai clickbait kayak beritanya tuh udah apa atau isinya apa. Mereka cuma lihat headline aja, kirim grup WhatsApp, berkali-kali di forward. So kayaknya semua paslon sekarang udah ter AI ya. Anak para pemilih di usia 17-39 tahun diharapkan bisa menjadi generasi penenang di antara hoax yang beredar. Oke pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi tentunya bersama dengan Karina Nandia, Miss Tourism Global 2018. Tahu dong kira-kira gimana insecure-nya saya di sini? Ini kalau misalnya, ini untungnya duduk. Coba kalau berdiri, wow, saya kebanting. Oke, Mbak Karina kalau minum aja loh, nggak apa-apa. Kita tidak disponsori oleh siapapun. Kita akan kembali membahas tentang pemilih muda yang ada di Indonesia. Karina, para kaum muda di zaman sekarang tentunya kan kalau misalnya kita lihat ya cenderung lebih kritis, apalagi dengan mendapatkan supply informasi-informasi mengenai pemilu itu yang luar biasa banyaknya. Apalagi kalau misalnya katakanlah kebijakan negara juga pastinya juga dikritisi. Nah, sebetulnya apa yang sangat dibutuhkan oleh para pemilih muda dalam pemilu di tahun ini sih sebenarnya? Boleh dijelasin mungkin? Dibutuhkan dalam pemilihan tahun ini sih pastinya kita mau visi misi yang nggak buang-buang waktu ya. Karena kan ini kan periodenya kan kita pahaminya 5 tahun ya. Yes. Seenggaknya visi misi atau program-program yang kita mau dari pemimpin-pemimpin kita mungkin ini menyuarakan aspirasi anak-anak muda lainnya ya. Maunya tuh yang lebih rasional kali ya. Lebih rasional, lebih kira-kira dalam 5 tahun ini apakah benar visi misi itu akan terjadi gitu kan. Jangan sampai kayak udah terlalu banyak janji, tahu-taunya nanti di 5 tahunnya itu ada aja alasannya kenapa itu tidak selesai gitu kan. Sebagai pemilih muda pastinya aku yakin banget orang-orang yang di range umur 17-39 itu mereka lebih kritis menanggapi visi misi program-program yang dibawa sama paslon masing-masing sih. Jadi yang kita harapkan sih yang lebih rasional, yang lebih yang lebih punya prediksi kira-kira benar bakal tercapai nggak di periode ini satu periode ini berarti 5 tahun ya. Iya gitu. Oke, jadi lebih ke arah kita juga butuh informasi yang pasti juga nggak sih tentang visi misi, karena mungkin kurang atau dan lain sebagainya. Mungkin itu perlu digencarkan kembali gitu biar kita juga bisa menilai begitu ya. Dan ditambah lagi kan sekarang semua paslon kan pasti mereka punya mungkin tim sukses ya, tim sukses sendiri yang megang sosial medianya mereka. Nah itu mungkin bisa digencarkan lagi tuh di sosial media, kira-kira apa sih yang mau dilakuin nih selama 5 tahun ke depan misalnya terpilih gitu. Kayaknya gitu sih. Jadi bapak-bapak mau diisiin bisa ya ditambahkan lagi gitu ya. Boleh ditambahkan lagi biar kita lebih banyak pengetahuannya tentang paslon-paslonnya nih, dia mau ngapain aja. Cakep. Baiklah Karina, tentu punya media sosial dong. Iya dong. Nah, maraknya disinformasi ataupun mungkin orang bisa bilang ada berita hoax nih, berita palsu nih, nah terutama di media sosial. Dan tentunya ada katakanlah dampak dari masyarakat ataupun para pemilih nih nantinya. Bagaimana cara Karina untuk menyikapi mungkin informasi-informasi yang tersebar melalui media sosial? Pastinya memilih atau menyaring media-media mana yang bisa kita percaya ya. Sekarang banyak banget media tuh yang even medianya itu berpihak ke salah satu paslon saja gitu kan. Jadi mungkin kita bisa lebih pintar-pintar kira-kira media mana nih yang netral, yang memang membawa informasi itu berdasarkan fakta gitu, bukan cuma clickbait ya. Clickbait ya. Kalau sekarang tuh orang mulai clickbait kayak beritanya tuh udah apa atau isinya apa. Sedangkan orang-orang zaman sekarang kan kadang literasinya suka minim ya, kayak cuma pengen baca headline-nya doang, nggak langsung udah terprovokasi apalagi kalau udah ya kasarnya orang-orang yang lebih tua dari kita kan, mereka mungkin udah malas baca isinya, mereka cuma lihat headline aja, kirim grup WhatsApp, berkali-kali di forward gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu sih yang diharapkan sih harusnya generasi muda
bisa lebih menyaring kira-kira informasi. Ini tuh menurut aku tuh kayak grup WhatsApp keluarga atau apa ya, grup WhatsApp komplek kali ya, karena aku udah berkeluarga juga kan, jadi kayak udah tinggal di komplek, jadi kayak itu tuh sering banget ada hoax yang beredar gitu, yang nggak cuma masalah politik aja sih, kayak ya masalah sekedar kayak kopi mengandung apa gitu kan ya. Itu kan harusnya nggak harus sampai semua orang jadi takut minum kopi. Udah opini udah banyak banget deh. Itu tuh kita sebagai generasi muda menurut aku wajib banget menyaring atau berani bilang ini beritanya nggak bener, dan cari source yang lebih bener gitu, yang sebenarnya tuh yang kayak gimana gitu sih. Jadi menjadi pemilih yang cerdas juga perlu. Dia harus tahu juga sumbernya dari mana, kredibilitasnya si media itu bagaimana ya. Jadinya sekarang harus bilang nggak mau sih untuk diprovokasi. Iya, betul. Baik, katakanlah peserta pemilu ya, itu kan tentunya saat ini kita bisa lihat dengan kemajuan teknologi yang ada, pasti menggunakan semua platform digital, betul ya? Betul. Dengan mungkin fokusnya udah macam-macam nih. Mungkin ada yang fokus dengan rekam jejaknya, ada yang dengan programnya, serta visi misi mungkin ada juga ya. Kalau Karina sendiri untuk paslon itu sendiri menggunakan platform-platform yang ada itu bagaimana tanggapannya? So far kayaknya semua paslon sekarang udah ter AI ya. Kayak semuanya sekarang pakai metode itu ya. Tapi bagus sih, berarti kan kasarnya tim suksesnya atau PR-nya mereka tuh lebih melek dunia lah. Jadi tahu gimana caranya nge-guide anak muda nih, karena kan pasti yang tadi di segmen pertama kita kan pemilih paling banyak tuh anak muda kan. Pasti kan gimana caranya ini biar lebih eye catching buat anak muda, biar lebih apa ya, ada yang gemoy lah, ada yang satset lah, ada yang amin gitu kan. Kayaknya itu cukup kreatif sih untuk menggait pemilih di platform kayak sekarang tuh orang kayak kita kan kerja kantor gitu misalnya 9 to 5, kadang mau ngikutin politik juga udah males ya, kayak udah berat aja gitu bawaannya, udah kantor udah capek gitu, begitu sampai rumah kayaknya kalau ngeliat politik yang terlalu serius juga males ya. So far sih menyenangkan sih, lumayan. Aku kalau buka TikTok tuh kayak nge-scroll lucu ya gitu cara mereka promosi tuh lucu sih di media. Lebih kreatif. Dan ini apakah yang sudah sesuai dengan yang anak muda mau atau gimana nih? Ya itu kembali lagi ke perspektif sih. Kalau menurut aku itu oke sih, dengan kayak gitu. Yang penting jangan sampai blunder, jangan sampai provokatif dan menjatuhkan yang lainnya. Menjatuhkan yang lain, yang penting gitu aja sih. Oke Karina, mungkin ada pesan-pesan untuk para pemilih muda di luar sana, boleh disampaikan? Apa ya? Lebih bijak lah sebagai anak muda untuk menentukan pilihan. Karena jangan sampai golput. Aku agak ofensif sih Mbak sama teman-teman aku yang memilih untuk golput. Dibandingin sama orang yang beda pilihan sama aku. Karena menurut aku kayak ada orang kan yang ada teman-teman anak muda yang lain mungkin banyak beberapa persen yang kurang peduli lah ya, kayak ya mau siapapun presidennya gue tetap kerja juga sih gitu. Duitnya nggak datang langsung, nggak langsung dikasih uang gitu. Tapi please gunain hak suara kamu sebaik mungkin, pilih siapapun calon presiden dan calon wakil presiden yang memang sesuai visi misinya dengan point of view yang kamu pahami, percayai. Jangan golput. Gunakan hak suara kamu sebaik-baik. Oke, mungkin terakhir nih harapannya satu mungkin untuk capres dan cawapresnya mudah-mudahan yang terpilih yang seperti apa, satu ya. Ini harapannya ada dua nih. Nanti aku ketahuan dong aku pilihnya siapa. Enggak, kita umum aja dong. Gitu kan nih nanti buat aku ya. Tolong tidak disponsori oleh siapapun. Iya betul, kita tidak berpihak pada siapa-siapa ya, kita netral kok. Ya maunya seperti apa mungkin kan harapannya. Oh aku mau presiden yang misalnya bisa ngegaji aku sampai berapa digit gitu misalnya kan. Nggak mungkin deh. Ada nggak nih harapannya apa ya untuk presiden dan wakil presiden mendatang, dan juga mungkin untuk harapannya untuk generasi muda nih aku harus gimana, atau ada pesan untuk generasi-generasi yang sebelum-sebelumnya juga yang masih menjadi daftar pemilih tetap gitu kan, silahkan. Untuk para calon presiden dan calon wakil presiden, diharapkan siapapun yang terpilih nanti
semoga bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik, lebih maju. Misalnya ada program-program sebelumnya yang memang pantas untuk diteruskan, lebih baik diteruskan supaya kita nggak buang-buang waktu juga daripada mulai dari nol, ya kan? Mendingan kita meneruskan apa yang udah ada. Kalau misalnya memang punya program baru, semoga programnya tentunya bisa membawa Indonesia jadi negara yang lebih baik, negara yang lebih diperhitungkan dengan negara lainnya. Dan untuk teman-teman muda-mudi, para pemilih di usia 17-39 tahun, diharapkan bisa menjadi generasi penenang di antara hoax yang beredar, di antara media-media berita-berita provokatif yang beredar. Semoga bisa lebih cermat lagi untuk memilih yang mana yang harus dipercayai, yang mana yang enggak gitu, supaya terhindar dari hoax ya. Oke, terima kasih Karina sudah hadir di podcast Polri Presisi. Mudah-mudahan nggak kapok ya untuk datang lagi. Kita nantikan untuk menjadi narasumber lagi tentunya sih. Oke. Dan sepertinya sekian ini obrolan kita mengenai pemilih muda ya bisa dikatakan ya. Pemilih muda menghadapi pemilu 2024. Akhir kata Ines pamit, Karina juga pamit. Terima kasih Dasi. Salam presisi.